Bali tidak sepi, yang ramai justru upaya menjatuhkan. Pariwisata tak pernah bekerja sesederhana hitungan kepala. Ia tidak bisa disimpulkan dari satu sudut kamera atau 1 jam pengambilan gambar. Bali dan Yogyakarta kerap dipertemukan dalam perbandingan yang dangkal, seolah keduanya beroperasi dengan logika yang sama. Padahal sejak awal, arah pembangunan pariwisatanya berbeda. Yogyakarta tumbuh sebagai destinasi wisata domestik. Modelnya murah, singkat, dan massal. Keramaian menjadi indikator utama. Bus pariwisata datang dan pergi. Rombongan pelajar memenuhi trotoar, dan denyut ekonomi tampak dari kepadatan ruang publik. Dalam struktur seperti ini, ramai berarti hidup, lengang berarti masalah. Ukurannya kasat mata. Bali lain cerita. Pulau ini hidup dari penerbangan internasional, lama tinggal wisatawan, dan belanja yang tidak kecil. Wisatawan datang tidak berombongan, tidak selalu bergerombol di satu titik, dan tidak selalu tampak riuh di jalan. Mereka tersebar di hotel, villa, restoran, pusat kebugaran hingga destinasi alternatif. Ukuran hidup matinya bukan parkiran penuh atau antrian kaki lima, melainkan okupansi hotel, pergerakan bandara, lama tinggal, dan arus devisa. Menilai Bali dengan ukuran Yogyakarta sama saja dengan menilai laut dari riak kolam. Yang terlihat tenang di permukaan belum tentu sepi di kedalaman. Tetapi justru kesalahan logika inilah yang terus dipelihara. Potongan visual dipilih secara selektif, jalan lengang di jam tertentu, sudut sepi di luar musim puncak, lalu disebar dan diulang hingga membentuk kesan menyeluruh. Di titik ini, narasi Bali sepi berubah menjadi breeding opini. Ia tidak tumbuh karena fakta, melainkan karena terus diberi makan. Algoritma menyukainya, sensasi membesarkannya, dan kepentingan tertentu merawatnya. Padahal di balik layar, penerbangan ke Bali tetap padat, kamar hotel tetap terisi, dan industri pariwisata masih bergerak, meski tidak selalu dengan wajah keramaian yang mudah direkam kamera ponsel. Yang kerap luput dibicarakan adalah nilai ekonomi. Satu wisatawan mancanegara di Bali menggerakkan rantai panjang, hotel dan villa, restoran, transportasi, pajak daerah, hingga tenaga kerja lokal. Dampaknya tidak selalu tampak di trotoar, tetapi terasa di neraca ekonomi. Keramaian domestik tentu penting, namun ia bukan satu-satunya ukuran, apalagi bagi destinasi global seperti Bali. Karena itu narasi Bali sepi bukan sekadar salah baca, ia berbahaya. Ia menggerus kepercayaan, menekan psikologi pelaku wisata, dan menyebarkan kesan palsu ke pasar yang jauh lebih luas dari layar ponsel. Dalam pariwisata, persepsi sering lebih menentukan daripada realitas. Sekali citra digoyang, dampaknya bisa panjang. Bali tentu tidak kebal kritik. Persoalan lingkungan, tata ruang, dan keberlanjutan adalah pekerjaan rumah yang nyata. Namun kritik yang sehat lahir dari konteks dan tanggung jawab. Membenturkan Bali dengan Yogyakarta demi sensasi bukan kritik, melainkan penyederhanaan yang merusak. Bali tidak sedang menyaingi Yogyakarta. Keduanya berdiri di jalurnya masing-masing. Masalahnya ada pihak-pihak yang sengaja membenturkan perbedaan itu demi klik, demi viral, atau demi agenda tertentu. Dalam ekonomi pariwisata, sensasi semacam ini bukan tanpa korban.